You stuck her though, you got her, Dad. The Tomorrow War. Film diawali oleh pemeran bernama Dan. Pada saat itu, ia tengah merayakan Natal dengan kerabatnya. Kita pun diperkenalkan kepada anak sematawayangnya Muri dan istrinya bernama Lily. Saat tengah perayaan Natal, Dan pun cabut untuk menyelesaikan urusan pekerjaannya. Akan tetapi, Dan malah mendapatkan kabar buruk dari pekerjaannya, yaitu ditolak. Merasa kecewa, Dan pun menemani anaknya saja menonton pertandingan. Namun tak lama kemudian, hal aneh terjadi. Dari kilatan tersebut, keluarlah orang-orang berseragam dengan senjata. Orang yang bernama Letnan Hart itu pun menjelaskan bahwa mereka berasal dari masa depan, tepatnya tahun 2051. Dan kini mereka pun tengah menghadapi perang, namun saingannya adalah para alien. Keadaannya di sana pun mereka tengah diambang kehancuran dan kemusnahan. Dan Letnan Hart pun meminta manusia di zaman sekarang untuk membantu. Scene berpindah ke 1 tahun kemudian. Setelah kedatangan orang dari masa depan, pemerintah di seluruh dunia pun sepakat untuk mengirim bantuan militer ke masa depan. Namun kabar buruknya hanya segelintir tentara yang bisa bertahan sampai mereka pulang. Lantas akan hal tersebut, semua negara bahkan Pak SBY pun sepakat untuk mengusung wajib militer bagi seluruh masyarakat di penjuru dunia. Pada saat itu, Dan yang tengah mengajar pun mendapat panggilan wajib militer dari pemerintah. Sesampai di sebuah kantor, Dan pun ditanyai surat-surat dan segala macam tetek bengek lainnya agar ia lulus perekrutan. Setelah itu, lengannya pun dimasukkan ke sebuah mesin yang menampilkan sertifikat kematiannya. Karena berdasarkan data dari masa depan, di tahun 2030, Dan sudah dinyatakan modal. Gelang itu pun berguna memudahkan teleportasi antar waktu. Alat yang sekaligus menjadi pelacak itu bisa terlepas saat ia telah menyelesaikan wamil. Lalu Dan pun diberi waktu seharian untuk bersiap-siap, dan bila beliau mencoba melepas gelang maka ia akan dipenjara. Lalu kemudian Lily mengetahui Dan akan direkrut. Lantas ia pun segera melarang dan menyuruh Dan untuk melepaskan gelang tersebut. Demi sang istri, Dan pun menemui sang babe yang padahal sangat ia benci. Di sana, Dan meminta bantuannya untuk membuka gelang tersebut. Bagi sang babe, membuka gelang itu adalah hal yang mudah, karena beliau melupakan suhu di bidang mesin. Namun tiba-tiba, sang babe malah menyiramnya, karena berpikir Dan adalah mata-mata dari pemerintah. Lantas, mereka pun malah bertengkar dan mengungkit kesalahan ayahnya di masa lalu. Akan hal itu, Dan pun merasa gamut dan menutup gelangnya untuk segera pergi. Setelah pulang, Lily pun mengetahui bahwa gelang tersebut tidak dilepas. Lantas, Dan pun meyakininya bahwa ia mampu bertahan saat dikirim. Lalu sebelum pergi, Dan juga memberitahu hal tersebut kepada Muri. Scene pun berpindah. Pada pelatihan, Letnan Hart pun memberikan arahan. Jika mereka masih dinyatakan hidup dalam seminggu, maka gelang itu akan otomatis mengembalikan mereka. Di pelatihan ini, tidak ada pelatihan keras seperti wamil pada umumnya. Mereka hanya diberi pengetahuan mengenai kelemahan dari musuh mereka. Lalu kemudian, Dan pun direkrut sebagai tim Air Force bersama seseorang bernama Charlie. Mereka pun akrab dan berteman. Di sana, mereka membicarakan seseorang yang pernah dikirim ke masa depan bernama Dorian. Lalu kedua ilmuwan itu pun diberi pengetahuan mengenai Jumpling. Jumpling adalah alat yang saat ini berada di masa depan yang membantu mereka berteleportasi. Alat itu hanya bisa bertransformasi antara 2 titik, yaitu masa sekarang dan di masa Jumpling itu berada. Yang artinya Jumpling itu hanya punya satu terowongan, di masa depan dan di masa sekarang. Setelah pengarahan, Charlie pun berkata kepada Dan kalau istrinya telah dikirim ke masa depan dan tak pernah kembali. Tiba-tiba alarm pun berbunyi. Para rekrutan pun harus bersiap untuk dikirim sekarang. Lalu tugas untuk mereka akan diberikan saat mereka telah di TKP. Karena saat ini lab terakhir yang ada di masa depan tengah diserang. Para rekrutan pun berbaris dan bersiap untuk dikirim ke masa depan. Mereka pun diberitahu kalau mereka akan keluar di pantai Miami. Namun saat mereka diteleport, terdapat kesalahan pada titik pengeluaran. Found the upper coordinates to reinforce.
ternyata mereka pun keluar dari ketinggian ratusan meter. Beruntung, Dan pun mendarat di sebuah kolam renang dengan selamat. Ia pun langsung menolong Charlie yang juga mendarat di sana. Lalu kemudian mereka yang berada di rooftop pun melihat seisi keadaan di masa itu. Tak lama kemudian, pusat militer di masa itu pun berhasil menghubungi mereka. Kolonel itu berkata bahwa landak putih atau alien telah menguasai kota, dan kota tersebut akan segera diledakkan. Nah, Dan sendiri diperintahkan untuk menyelamatkan para ilmuwan yang ada di kota tersebut. Lalu kemudian Dan pun memerintahkan orang-orang untuk mengikuti misi penyelamatan tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di gedung penelitian. Mereka pun masuk dan segera mengecek gedung tersebut. Di sana, Dorian pun menemukan alien yang tak bernyawa, lalu mengambil cakar dari alien tersebut. Dan setelah masuk lebih dalam, mereka pun terkejut karena banyak orang yang ternyata sudah modar. Lantas, Dan pun melapor ke pusat kalau tidak ada ilmuwan atau penelitinya yang selamat. Lalu kemudian, kolonel itu menyuruh mereka segera ke laboratorium untuk mengambil data dan sebuah ampul biru. Lalu setelah selesai, mereka pun segera pergi karena pesawat yang membawa bom sudah lepas landas dan bom itu pun akan tiba dalam waktu 6 menit. Saat turun, Dan pun menyadari bahwa mereka telah diawasi oleh alien tersebut. Dengan tubuhnya yang gesit, sekawanan alien pun melumpuhkan mereka satu persatu. Tembakan pun terus dilakukan untuk menghalau para alien. Hingga akhirnya Dan pun kehabisan peluru. Namun untungnya Dorian membantunya dan memberitahu kalau kelemahan alien adalah lehernya. Setelah berhasil keluar, sekawanan alien pun makin bertambah banyak. Lantas, kolonel pun mengirimi mereka bantuan untuk penjemputan. Akan tetapi, lalu kemudian mereka pun menyerang balik alien tersebut karena banyak yang sudah tewas oleh serangan dan kepungan alien. Karena bom akan segera dijatuhkan, mereka pun segera berlari. Namun seseorang malah terjatuh sehingga Dan pun harus menolongnya. Namun karena bom sudah dijatuhkan, Dan pun terpaksa meninggalkan mereka. Scene pun berpindah pada sebuah camp militer. Dan pun baru saja sadar dari pingsannya. Lalu kemudian ia dan Charlie pun menemui Dorian. Rupanya hanya mereka bertigalah yang berhasil selamat dari pengeboman tersebut. Akan tetapi misi mereka tidak membuahkan hasil. Karena hal tersebut Dorian pun kesal. Dan ia berkata kalau sebenarnya ia akan mati 6 bulan kemudian karena kanker. Tak lama kemudian Dan pun dipanggil oleh kolonel. Rupanya kolonel tersebut ialah anaknya sendiri, yaitu Murray Forrester. Di masa depan, Murray pun tumbuh menjadi seseorang yang sangat cerdas dan juga kuat. Akan hal itu, Dan pun merasa sangat bangga, terlebih lagi dengan pangkat dan gelar yang dimiliki Murray. Murray berkata kalau dunia diambang kehancuran dan alasannya membawa Dan bukanlah untuk melepas rindu dengan ayahnya. Saat ini, Murray pun berencana untuk menangkap induk dari alien. Karena bila ia berhasil membuat racun untuk sang induk, maka itu akan membunuh seluruh alien. Saat mereka di perjalanan, sekawanan alien pun terlihat di pantai Rusia. Murray pun berkata, dulu alien mendarat di sini. Namun anehnya, kedatangan pesawat mereka tidak terdeteksi oleh radar atau satelit manapun. Dan dalam 3 tahun terakhir, para alien sudah berhasil mengacaukan dunia. Singkat cerita, mereka pun sampai di sarang alien betina. Terlihat alien itu pun sudah diikat. Murray pun segera turun untuk membantu. Namun Murray malah terpojok oleh alien tersebut. Akan hal itu, Dan pun segera turun untuk membantu anaknya. Sampai akhirnya induk dari alien itu pun berhasil dikurung. Setelah dibawa, sekawanan alien pun datang dan mereka pun segera kabur. Namun karena helikopter belum datang, mereka pun menggunakan mobil. Merasa sudah aman, mereka pun berhenti dan Murray langsung meminta bantuan. Murray berkata kalau di masa depan Dan akan menceraikan istrinya dan meninggal saat Murray berusia 14 tahun. Lalu scene pun berpindah pada sebuah pangkalan.
Muri pun langsung meneliti induk alien dengan cara mengambil darahnya lalu membuat racun yang dapat membunuh darah alien tersebut. Muri berkata jika racunnya sudah ditemukan, ia ingin Den membawanya pulang untuk diproduksi massal, sehingga ia bisa mencegah para alien di masanya. Singkat cerita, mereka pun menemukan racun yang pas. Namun alien itu pun bangkit dan memanggil seluruh koloninya. Dan tak lama kemudian, sekawanan alien pun datang untuk membebaskan sang induk. Terlihat ranjau dan tembok di sana pun tak mampu menghalau para alien. Lalu Muri pun keluar dan berencana untuk segera ke helikopter walaupun mereka harus berhadapan dengan para alien. Tak lama kemudian, alien pun memasuki lab untuk membebaskan induknya. Di lain sisi, Muri pun tertembak oleh alien. Dan sialnya lagi, helikopter tersebut pun jatuh. Akan hal tersebut, Muri pun pasrah dan memberinya racun, karena sebentar lagi Den akan kembali ke masa lalu. Tiba-tiba induk alien itu pun datang. Karena tidak kuat, Muri pun melepaskan genggamannya. Den pun berusaha untuk menangkap Muri. Akan tetapi, gelang tersebut sudah mengembalikan Den ke masa lalu. Den pun pingsan. Lalu setelah sadar, beliau meminta Letnan Hart untuk memproduksi lebih banyak racun yang ada di tangannya, sehingga ia akan kembali ke masa depan untuk membunuh para alien. Namun Den mendapat kabar buruk bahwa Jumpling sudah rusak, yang artinya mereka tidak bisa mengirim dan kembali ke masa depan. Lalu setelah pulang, ia pun segera menemui Muri dan menceritakan semua yang dialaminya kepada Lily. Sekarang dengan toksin tersebut, mereka pun mencari cara untuk mencegah perang. Mereka beranggapan kalau kedatangan para alien tidak terdeteksi radar, maka mereka bukan mendarat di tahun 2048 atau mungkin jauh sebelum tahun 2048. Lalu kemudian Den pun segera menemui Dorian untuk menanyakan cakar yang ia bawa. Lalu Den pun meminta Charlie untuk meneliti komposisi cakar alien tersebut. Rupanya cakar itu berasal dari abu vulkanik. Dan unsur vulkaniknya bukan dari Rusia melainkan dari Cina. Karena bingung akan hal tersebut, Den pun menemui muridnya bernama Martin karena beliau sangat mengetahui tentang gunung berapi. Den pun menanyakan tentang abu vulkanik di Cina yang berada di Rusia. Beliau menjelaskan bahwa dahulu ada suatu letusan di Tiongkok pada tahun 946 sebelum Masehi. Letusan tersebut menyebabkan seluruh abunya ke seluruh dunia. Dari situ, Den meminta Martin untuk mencari titik abu tersebut di Rusia. Dengan melihat skema es yang mencair di tahun 2048, mereka pun mengetahui lokasi abu tersebut atau tempat dari para alien. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa alien tersebut sudah ada di bumi sejak lama dan membeku. Lalu kemudian mereka pun melaporkan hal tersebut. Namun Menteri Pertahanan itu menolak untuk pergi ke Rusia. Lantas, mereka pun kini membutuhkan seorang pilot yang mau melakukan penerbangan ilegal ke Rusia. Dengan berat hati, Den pun menemui ayahnya untuk meminta bantuan. Dan setelah menceritakan semua rencananya, Sang Babe pun mau membantunya. Tak hanya Sang Babe, Letnan Hart dan temannya pun ikut dengan membawa racun yang telah ia perbanyak. Dropping to 1,000 feet. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan lokasi di mana pesawat alien itu berada. Lantas, mereka pun mengebom lokasi tersebut hingga membentuk sebuah lubang. Lalu kemudian, mereka segera masuk melalui celah yang ada di lubang tersebut. Setelah masuk lebih dalam, mereka pun menemukan sebuah pesawat alien. Mereka pun segera masuk, sedangkan Sang Babe dan Charlie mengawas di luar. Saat mereka menelusuri kapal, mereka pun menemui bangkai alien yang berbeda. Dari sini, mereka berpendapat bahwa itulah alien yang sebenarnya, dan landak putih adalah peliharaan alien tersebut. Lalu kemudian, setelah masuk lebih dalam, akhirnya mereka pun menemui telur yang berisi landak putih. Lantas, mereka pun segera meracuni para alien tersebut. Akan tetapi, alien di belakang mereka pun bangun sebelum mereka menyuntikkan racun.
Sialnya lagi, yang kabur itu adalah sang induk. Lalu Dan pun melapor kepada Charlie untuk bersiap-siap. Namun Dan pun diperintahkan keluar untuk mengejar alien tersebut. Sedangkan Letnan Hart, Dorian, dan kawan-kawannya beserta rombongan akan mengurus kapal tersebut. Skin pun berpindah pada Charlie. Terlihat beberapa alien keluar dari pesawat. Namun senapan yang dibawa Charlie mengalami masalah. Lalu kemudian, seekor induk alien berhasil lolos, dan Charlie segera mengejarnya. Saat itu juga, Dan pun langsung keluar untuk mencari sang ayah dan juga Charlie. Di lain sisi, akhirnya Dorian dan yang lain menemukan seluruh koloni dari para alien. Lantas, Dorian pun memilih mati syahid untuk memusnahkan para alien. Setelah sampai di luar, sang babe berkata kalau ada satu alien yang berhasil lolos. Lantas, mereka pun segera mencari alien tersebut. Singkat cerita, Dan melihat alien tersebut, namun sang babe telah menggunakan strateginya. Lalu kemudian, mereka pun mengepung alien tersebut. Sampai akhirnya ia menghilang. Namun tiba-tiba alien tersebut mengejutkan mereka. Dan yang tengah diserang akhirnya membuat alien tersebut menjadi buta. Saat itu, sang babe mengiris tangannya agar menjadi incaran dari alien tersebut. Lalu dengan racun terakhir, Dan pun berhasil membunuh alien tersebut. Dan kini hanya tersisa mereka bertiga. Dan di akhir cerita, Dan pun sudah berdamai dengan ayahnya. Sehingga sang ayah pun bisa bertemu dengan cucunya. Dan film pun berakhir.